wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Hadirin sekalian, pada malam hari ini mengenalnya dengan mencoba. Kita perhatikan ya mas sekalian. Itu salah satu ayat yang menyebut langsung nama Nabi kita. Satu kali disebut dengan menggunakan Ahmad. Itu satu akar kata dengan Hamid. Hamid juga artinya terpuji. Ahmad juga artinya yang terpuji. Mahmud juga artinya orang yang melakukan hak terpuji. Nah, ketika redaksinya menggunakan Muhammad, itu artinya orang yang selalu berulang-ulang melakukan hal yang terpuji. Siapa itu? Cuma Nabi kita. Penyipatan nama ya disebut sesuai dengan yang dimiliki pribadi Rasul kan. Asalna irona bita ya irona punna ya alina, itulah karakter pribadi Rasulullah, sehingga Allah memberikan nama Muhammad, bahwa orang ini selalu berulang-ulang melakukan hal yang terpuji, tidak pernah lepas. Jadi sini atau gogok Nabi kita tuh Allah Ta'ala dijamin cuma Nabi kita. Keindahnya ada uluki tadi. Allah itu di atas dengan kata. Ya, keindahnya tidak ada ulu. Ini kecil tantri atau coba dinamakan ya itu hampir itu jaminan Allah. Apalagi di mas sekalian, jaminan Allah kepada kita tentang Rasul. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul yang bernama Muhammad ini ya uswatun hasanah. Angka mana nih contoh di Cikro? Uswa itu keteladanan. Ya, semua perbuatan yang dilakukan agar Allah meridai kita ada semua. Sebab Nabi kita ada Pak Guru kipik kucaran anak pun kipik tanah, kipik kucaran anak passalama kipik ngalatala nino sapu akhirat ikuti Rasul. Kayaknya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Angka mana nih contoh kami namakan jaya putu dia nana perlu dikiki maka tigai ya dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dijamin? Dialah yang memiliki akhlak yang paling sempurna, yang paling agung.
Selanjutnya, ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Siapa yang mengharapkan keridhaan Allah di akhirat nanti, ya, harus kembali kepada Rasulullah. Jadikan Rasulullah teladan. Wal yaumal akhir disebut di situ, ingin selamat di akhirat, kembali ke teladanan kepada Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, dan zakarallaha katsira. Ari ngerat kalau di pengelatana siega igan na pengerat. Ada lagi dalil, ya, jaminan Allah. Di dalam Al-Quran jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini keutamaan kemuliaan Rasulullah di dalam Quran, ya. Kalau kita menemukan kalimat dzikir, ya, pasti tertuju kepada Allah. Satu tadi ayat wazkurullah, ya. Asal zikir pasti pengelatalan itu. Nah, kiloran dalam zikir, ya. Tetapi dalam tafsir, ya, ada kalimat zikir yang tidak tertuju langsung kepada Allah, cuma kepada Rasul. Wa rafa'na laka dzikra, surah Al-Nas, ya. Ini keutamaan Rasul. Dan kami akan mengangkat Muhammad, wa rafa'na, rafa itu diangkat. Bisa juga bermakna dimuliakan, karena orang yang dimuliakan pasti diangkat posisi, ya. Bisa bermakna material, bisa non material. Ini pendekatan tafsir masuk ke dalam, ya. Wa rafa'na, kami akan mengangkatmu Muhammad, kami akan memuliakanmu Muhammad, kami akan menempatkan kamu di posisi yang sangat tinggi. Apa janji Allah? Laka dzikra, dalam penyebutan namamu, ya. Dzikra, penyebutan nama kepada Rasul. Makanya jangan heran sekalian, ya. Dua kalimat syahadat pasti disebut nama-nama. Di dalam Al-Quran disebut nama Nabi tadi. Perintah taat kepada Allah sering digandeng kepada Rasul, ya. Atiullaha war Rasul. Ini semua Allah mengangkat. Kita tidak bisa taat kepada Allah tanpa perantaraan Rasul ini yang bernama Muhammad. Dia ingin makan jam peta bergaga nanti terkacuri. Kalian yang contoh. Kenapa kita harus mencontoh Rasulullah? Karena dia manusia biasa seperti kita dari segi fisik. Itu disuruh tema contoh harus pada matu pak kuliah tahu ya. Kita suruh contoh makanan ke rumah karena tirto magana 50-100 kilo akan itu kita tidak bisa. Ya, kalau kita disuruh contohlah orang yang memiliki kemampuan fisik sama dengan diri. Lewat di motor udah pernah muka ya lah, silakan. Rasulullah jemaah sekalian, ya. Persoalan dari segi fisik sama dengan kita. Kebutuhan fisik sama dengan kita. Dia butuh makan, minum, berumah tangga, dia butuh tidur, ya, semua. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya saya ini, ya, ana basyarum mislukum. Basyarum itu dari segi fisik manusia biasa, kita sama. Pada mungkin mislukum, pada hukum, ya, kakinya dua, cuma nak dua jina betul deh. Kalau dua jina, kalau mata dia dua matanya, dua telinganya, kakinya dua. Dia juga kalau tidak makan minum pasti lapar. Dia juga membutuhkan wanita pendampingnya karena dia basarun. Ya, basarun manusia dari segi fisiknya sama dengan kita. Apa paling perbedaannya? Ya. Yuha ilayya. Saya hanya mendapat wahyu. Ini perbedaan. Kan mendapat wahyu. Ini dia. Annama ilahukum illahu wahid. Untuk mengajarkan kepadamu bahwa hanya Allah yang disembah. Ya, ilahukum ilahu wahid. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, sudah kenal jaminan Allah untuk diikuti
Nabi kita. Apa tugas Rasulullah yang diamanahkan Allah kepadanya? Satu, wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nadhira. Ini tugas pertama Rasul. Ya, harus Islam. Oh, yang kelima itu sudah kepungala ta'ala. Tidak kami mengutusmu wahai Muhammad, ya, wa ma arsalnaka illa, kecuali kafatan linnasi. Apa itu kafatan linnasi? Kayaknya dalam tulisan itu panjang. Kafatan linnasi. Berapa tuh kemana dulu? Oh iya, mana tahu ya. Jadi Nabi itu diutus untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Amanah Allah kepadanya. Jadi siapa yang menyampaikan pesan kebenaran itu sudah menjalankan misi Rasul. Siapa yang mengajarkan Quran, misi Rasul. Ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, itu misi. Ya, sampaikan. Dipengajari tauhid, misi Rasul. Diperingatkan kesabaran, misi Rasul. Ya, segala kebaikan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan itu misi Rasul. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian perlu kita pahami, karena Allah sudah memberikan amanah kepada seluruh manusia, makanya dalam dakwah Rasulullah tidak pernah menggunakan kalimat khusus satu kaum. Denakana kadana kita ya ayyuhal arabiyun, denaka hai orang-orang Arab, denaka atau tui. Beda dengan nabi-nabi terdahulu dalam Quran disebutkan, ketika menyeru kaumnya pasti dia mengatakan ya qaumi ya Bani Israel, hai kaumku, maksudnya sesama dengan saya ini, ya, atau memanggil ya Bani Israel, karena memang nabi-nabi kebanyakan turun di kaum Bani Israel. Nah, Nabi tidak pernah. Bahkan Nabi jemaah sekalian menyatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihannya itu orang Arab dengan yang bukan Arab. Ini pernyataan Nabi. Kecuali hanya ketakwaan. Namun Arab itu dia bertakwa masuk. Apalagi meskipun kita tidak berada di tanah Arab, di Parepare Sorea bisa juga kita bertakwa menjadi mukmin yang baik. Ya, dimanapun kita berada. Kan illa bitakwa, kecuali ketakwaan yang menjadikan kita memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Utusan Allah kepada Rasul untuk seluruh manusia, inti pokok ajaran dua. Satu, basira. Kamu Muhammad sampaikan berita gembira kepada seluruh manusia, basira, berita gembira. Apa artinya itu basira? Siapa yang mentaati Allah melalui Rasul yang diutus ini bernama Muhammad, taat kepadanya, mengikuti tuntunannya, basir, kamu sudah mendapat berita gembira. Salaman untuk menyamani matu apakah linggamu di akhirat amaku di dalam surga. Itu kan berita gembira. Kita selamat, tenang hidup di akhirat, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul mengajarkan bagaimana kita nanti meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menginginkan kita seluruh umatnya ini bisa masuk ke dalam surga. Belum ada kinabata. Ada hadis Nabi menyatakan begini, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, illa man aba, kecuali bagi yang tidak mau, kecuali yang menolak. Oleh Makkah dan itu tolak tamu surga. Kalau saya tanya aja mas sekalian, ya, kalau tanah itu ki Makkah daya melo tiga tamu surga, boleh itu ke masih di sini kapal Makkah lima. Adi yang masih usurugi rantai
Surga adalah tempat kenikmatan kekal abadi yang diberikan Allah kepada orang yang taat. Ada kisah dari Alena Andregrutta Kiai Sanusi Baco, Ketua Majelis Ulama. Waktu saya dengar ceramahnya mengatakan benar. Ya, saya dengar langsung ceramahnya beliau. Pernah suatu saat kejadian, ya, angka waktu nasab kejadian maupun di sekolah SD, gurunya bertanya kepada murid. Apa pertanyaan guru kepada murid? Wahai anak-anak sekalian, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Ya rupa kutanana ibu guru kutanana. Banyak petani toki harus saya contoh. Petani toki maka dan ingin nyelok tama surga. Paling maka di dalam nanti bawa apa jawab. Ya. Tapi guru mengatakan, yang mau masuk surga angkat tangannya. Karena selima mulai kita. Ya pemakan atau iya. Yang mau masuk surga angkat tangan. Ya. Siapa yang mau masuk surga coba angkat tangan saya. Jangan sampai kisah ini berulang. Ya, jangan ragu-ragu ibu, bapak, ya. Apa kisahnya? Pak Kiai Sanusi Baco, sewaktu guru menguji anak muridnya, hanya satu orang yang angkat tangan. Si coba mak kalimat dulu ini sebelumnya, ya. Siapa di antara kalian anak murid yang mau masuk surga? Si cuma kalimat. Sekalinya ini bu guru uji, ya, uji publik. Saya mau tahu kenapa lain tanya. Apa mulai di koryolo magi jelas sekolah Pak SD. Coba kamu nak jelaskan kenapa kau tidak masuk surga, tidak angkat tanganmu. Oh bu guru, saya mau masuk jadi dokter. Kamu? Oh saya mau jadi polisi bu guru. Kamu? Oh saya mau jadi pilot terbang. Ya, macam-macam jawaban anak sesuai profesi kedua. Kenapa anak tidak memberikan jawaban masuk surga? Tingkat pemahaman tentang alam akhirat. Coba kita pahami jemaah sekalian. Fil jannati mala ainun ra'at. Di dalam surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tidak pernah terasakan nikmatnya itu dalam hati seseorang. Oh zaman dia gambarkan, ya. Bahkan ada yang gambarkan itu kamu pusat nerobidadari coba nawat dinas miti ukulinoe si tentina pusat nerobidadari ke surga coba wadini diteteskan satu tetes keringat maka seluruh dunia akan harum. Bayangkan jemaah sekalian, dimasuk ke dalam surga. Jadi jalan untuk meraih surga harus perantara rasul. Kalian jalur kilat, ya. Kalau kita berjalan di kota besar ini mencapai satu, kita butuh penuntun. Kemudian. Begitu juga kita ingin meraih surga Allah, ikuti. Tibu fi Rasulillah uswatun hasanah. Man aswani, siapa yang durhaka kepadaku dan lelo pigo perintahku, fakad aba, maka sungguh dia telah aba, menolak masuk ke dalam surga. Sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu versi pertama tugas Rasulullah, Basyirah, berita gembira. Yang kedua nadhira, peringatan, ancaman. Rasulullah menyampaikan kepada kita sesuai dengan hadis tadi, ya. Siapa yang tidak taat dengan perintah Allah yang saya sampaikan kepadamu sekalian, maka kamu akan mendapat siksa. Perjalananmu berakhir dalam neraka. Jemaah sekalian,
surga dan neraka adalah gaib bagi kita, tidak ada misteri. Tetapi kalau kita meyakini Al-Quran, Allah sudah di awalnya menyatakan la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nampi buka kurangi dibaca surah Al-Fatihah litik sikwa meta pemakaran yang Allah alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk untuk meraih tingkatan muttaqin. Hudan, jalan yang menyampaikan kita kepada tujuan, itu hudan. Hudan itu teman sekalian seakar kata hidayah. Siapa yang meyakini petunjuk Allah, dia itu memperoleh hidayah. Hudan juga seakar kata hadiah. Apa itu hadiah? Karena seseorang memiliki keistimewaan khusus, keutamaan khusus, maka dia diberi hadiah. Al-Quran datang sebagai hadiah kepada kita. Kenapa kita diberi Al-Quran menjadi hadiah bagi kita? Ini pendekatan tekstual, mana bahasa? Karena kita ini manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan Allah. Ini hadiah Quran, tuntunan agar kita semua bisa meraih kemuliaan. Hudan lil muttaqin, inilah golongan yang pertama disebut Allah ketika kita membuka surah Al-Baqarah. Muttaqin adalah tingkatan spiritual tertinggi dalam ajaran Islam. Di negara Tanding ala birta kononi di pengalatala golongan muttaqin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa lama saya bicara? Diatur waktu ya. Kira-kira lagi berapa menit supaya di-press materinya? Oh masih lama. Sahabat Sweetness Rumah Kopi yang dahulunya adalah supir Makassar Parepan, ini langganan saya, dia baju merah. Dan ini juga ini. Saya aslinya supir mobil. Mobil saya dulu mereknya Anwar, Parepare Makassar. Ya, sampai sekarang masih supir mobil. Supir angkota, Pak, angkutan kota Parepare. Harus kita disampaikan identitas asli. Ya, lah kasih lumpuhe, bawa mikrolet. Begitulah dipercayakan juga di radio. Juga bisa menjadi mubalik, bergabung di sidrat tasbih pada sebelum corona. Alhamdulillah jemaah sekalian, artinya motivasi itu siapapun kita bisa memahami agama ini. Yang penting ada kemauan yang kita miliki, setitik kemauan, momentum untuk lebih banyak lagi meraih kebaikan yang lain. Sama ini tadi saya sampaikan Pak Asyid, ini maulid meskipun hanya setetes kebaikan yang kita dapatkan, jadikan momentum. Apa itu momentum? Saya dulu jurusan fisika waktu saya mana jurusan pada pagi. Saya teman sekolah Bapak Kartika dia, Ketua DPR. Ada juga itu satu Gianto. Ya, sejak SMP 2 saya sama-sama jurusan fisika. Momentum itu adalah massa kali kecepatan melahirkan kekuatan yang dasar. Sama dengan peluru. Kenapa peluru bisa merusak pada sangat kecil? Karena ada momentum, kecepatan ditambah. Mobil karena momentumnya bisa menghancurkan tembok karena akibat tabrakan. Ya, masakan kecepatan. Momentum peringatan maulid meskipun hanya menetes kebaikan yang kita dapatkan. Tapi kalau itu kita jadikan momentum dalam hidup, insya Allah semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Karena peringatan maulid ini, hadirin sekalian yang saya muliakan, hanyalah merupakan syiar bagi kita, pendekatan kultural untuk memahami ajaran agama kita, terutama kita memahami tentang kehidupan Rasulullah sehingga kita aplikasikan dalam hidup sebagai bukti kecintaan kita kepadanya. Kan? Jelas. Oleh karena itu, hadirin sekalian,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, Allah sudah bekali dalam dirinya seluruh sifat-sifat kemuliaan. Kemana sifat dicengit di dalam hal ini? Ya. Siapa yang menjamin bahwa ada sifat kebaikan? Dasarnya tadi ujian Allah, engkau memiliki akhlak. Ya. Contoh teladan yang sempurna. Tetapi jemaah sekalian, di dalam hati Rasulullah SAW itu juga Allah sudah bekali kebaikan. Dibuka di dalam Al-Quran agar dilalang hatina labita, karena dalam hati itu sulit diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kami bisa dilalang hatina sih dia tahu. Mungkin saja lain di mulut, lain di hati, atau lain di hati, lain di mulut. Tapi Rasulullah selalu apa yang dalam hatinya sesuai apa yang keluar dari mulutnya itu Rasul. Kita perhatikan jaminan Allah tentang hati Rasulullah sehingga dia senantiasa melakukan kebaikan kepada kita. Ya, nabuka ibu Allah Ta'ala di dalam hati Nabi Takareke yang tersimpan dalam lubuk hati Nabi yang paling dalam pun dibuka di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 128. Harus jelas literatur. Kita perhatikan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Agar nasabung Allah Taala. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad sungguh telah datang seorang rasul kepadamu. Jadi dia yang mendatangi kita. Ja'akum rasulun, satu orang rasul. Rasul yang datang ini Allah menggunakan kalimat, ya, min anfusikum, dari kalanganmu. Dalam tafsir itu min anfusikum bahwa kedatangan Rasul ini yang seorang ini yang bernama Muhammad ini, kamu tahu silsilah keluarga. Bisa riwayat oh ya nombok. Tidak itu ada nyanyiannya. Ya. Nomboknya Nabi Taibuna, ya tahu silsilah keluarga. Apalagi makna min anfusikum, Rasulullah SAW sangat mengerti keadaanmu yang datang nanti. Istilah damatu kadamu. Makanya min anfusikum biasa juga digunakan Allah dalam persoalan pernikahan. Ini hubungan supaya ada pengembangan wawasan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Anfusikum, Rasulullah juga menggunakan anfus. Kenapa? Karena dalam pernikahan harus ada saling pengertian. Harus kita jelas tahu, oh silsilahnya dari mana. Bicara lagi makadatu, kong kalau Turki isa perumpotina. Ini pesan petua orang tua kita. Ya, laisa perumpotina. Kada tu politika tu magagamu tuang pena. Ini Rasulullah SAW datang kepada kita, jelas jalur keluarganya, jelas sifat-sifatnya. Sebelum Nabi dia sudah kan diakui gelarnya Al-Amin. Di penancaki Nabi, maka Amin itu Amin itu jujur, selalu melakukan hal yang baik. Jadi penancaki Nabi. Ini kamu tahu itu orangnya baik. Ya, min anfusikum. Selanjutnya jemaah sekalian, kedatangan Rasulullah ini Allah bukan. Rasul yang datang ini maka dibuka Allah Ta'ala azizun alaihi ma'anitu, terbuka dalam hati kalbunya Nabi, buka Allah. Apa dalam hatinya? Selalu merasakan berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Mata nala ada tu rapirasai asis sangan tahu. Ya, segala penderitaan yang kamu alami itu Rasul selalu merasakan dalam hati. Jadi mana kita ledeji, mana kita pasalama, kita sudah sampaikan tadi. Rasul inginkan kita selamat. Ya, ini dalam hati. Makanya dalam perbuatan Nabi, ucapan Nabi selalu yang baik. Ya. Selanjutnya Allah menyatakan harisun alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Biar Nabi itu melo mana ki manca itu betul, ya, melo mana ki napas selama keimanan dan keselamatan. Rasulullah mendambakan agar kita ini selamat dunia sampai akhirat. Ya,
Selanjutnya jemaah sekalian, Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim, dengan orang-orang beriman Rasul itu selalu raufun. Apa itu rauf? Memberikan kasih sayang yang sangat tinggi kepadanya. Apa itu rahim? Rasul yang datang ini meskipun orang itu belum beriman, tetap dia memberikan rahim. Makanya raufur rahim ini, ya, menurut ulama ahli tafsir mengatakan satu-satunya nabi yang pernah diutus ke dunia yang memiliki sifat ketuhanan raufur rahim cuma Rasul Nabi kita. Angkat di dalam hati mengapunai raufur rahim, kasih sayang yang sangat tinggi yang diberikan kepada orang beriman. Sedangkan rahim, kalau memang orang itu belum beriman, tetap Rasulullah memberikan yang baik. Tapi si salah tuh kota menit mata puas bawah, ya, kayaknya raufur rahim. Lihat di sejarah, ya, kisah kehidupan Rasul. Meskipun orang itu belum beriman, dia juga melakukan hal yang baik. Pengemis buta Yahudi di sudut kota Madinah, Nabi tetap memberikan sedekah, menyuapinya dengan kurma, dibersihkanlah batu-batunya itu baru disuap ke dalam mulutnya. Alhasil jemaah sekalian, kebiasaan Rasulullah ini, ya, karena Rasulullah wafat terhenti pajai digantikanlah oleh Khalifah Umar Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah pertama. Mahkotanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kepada anaknya Aisyah, karena Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah. Wahai anakku, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum saya lakukan? Aisyah menyatakan, wahai bapakku, di sudut kota Madinah ada salah seorang pengemis Yahudi buta, itu buta. Rasulullah setiap hari mendatanginya, memberikan kurma, dibersihkan kurma itu lalu disuap. Lawannya Abu Bakar sapa, kalau sapa kalau mati. Abu Bakar bawa kurma jemaah sekalian. Tapi sisane cara napaci, iero nabi tapale ya komelo ni natim putama kotimun ro Yahudi, napakanjaki pecah-pecah nagarna. Ya, Abu Bakar hanya membersihkan batunya baru disuap. Makasar nandre. Sehingga pengemis itu mengatakan, kau bukanlah orang yang setiap hari menyuapi saya. Tanya anak sangiko. Dia ni orang pengemis tidak tahu bahwa itu dulu Rasul. Ringkas jemaah sekalian, sesungguhnya orang yang menyuapi kamu setiap hari itu, itulah Muhammad Rasulullah SAW. Tasselang Yahudi, karena setiap kali disuapi oleh Rasulullah kurma yang sudah dibersihkan, dilumatkan, itu napanya nak kali nabita, karena dia tidak tahu bahwa Rasulullah yang menyuapi. Agar nasangir ini kisahnya terbalik, karena nanti setelah Rasulullah meninggal baru terbongkar. Agar nasangir Yahudi betul, butairo. Dulu ketika saya disuap, saya selalu mencelanya, karena saya tidak tahu bahwa itu adalah Muhammad. Jangan kamu ikuti ajaran Muhammad. Muhammad itu orang gila. Kau jangan nasai. Padahal Muhammad Nabi Tasawuf. Alhasil Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya Muhammad Rasulullah telah wafat, mati di nasab itu adalah sahabatku. Jemaah sekalian, disinilah membuktikan banyak orang tertarik masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah SAW. Abid. Karena akhlaknya Rasulullah ini, maka pengemis tua Yahudi ini memeluk Islam. Kalau demikian, saya memeluk Islam meskipun Rasulullah sudah tidak ada di hadapanku. Bayangkan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita mengambil hikmah. Sampaikanlah misi-misi Rasulullah dimanapun kita berada. Kalau kita berada di rumah dan bertetangga, sampaikanlah, perlihatkanlah bertetangga yang baik. Kalau kita di tempat-tempat pergaulan seperti ini, bagaimana kita beretika bahasa yang santun? Ya, kalau kita bersama orang tua, bagaimana kita memuliakan orang tua? Intinya, bagaimana kita senantiasa menjalin hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada sesama manusia. Habul minanas, itulah yang harus kita jaga. Terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
Saya sampaikan begini, kita semuanya berpeluang meraih surga Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat, ikutilah tuntunan Rasulullah, karena Rasulullah yang mengajarkan kepada kita pedoman hidup, undangan Allah masuk ke dalam surganya yaitu Al-Qur'an. Manusia yang pernah mengamalkan keseluruhan isi Al-Quran itu dan memberikan contoh cara pengamalannya cuma Rasulullah yang kita peringati pada saat ini maulidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menuntut doa sejenak bermunajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir an sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.